Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Nuraini di podcast Sapa Distrik Jabar seputar aktual pendidikan Distrik Jabar. Nah, hari ini kita kedatangan teteh-teteh cantik nih. Kita kedatengin dua orang teteh-teteh cantik. Nah, selamat pagi nih teteh-teteh. Pagi. Iya, hari ini di ruang studio Tikomdik ini sudah kedatangan Teh Julia Srafida Toshar dan Teh Gita Nurma Gupita. Oke. Hari ini kita akan membicarakan tentang tentang flip classroom. Jadi kalau di episode sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang kajian teoritis apa sih flip classroom learning itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang implementasi flip classroom learning di sekolah itu akan seperti apa, harusnya seperti apa gitu. Jadi di sini Teh Jule gitu ya, kalau saya singkat Teh Jule aja gitu ya. Dan Teh Gita ini adalah tim TP2U, tim pendamping program unggulan Provinsi Jawa Barat. Jadi teteh-teteh ini adalah tim penggagas flip classroom learning di Provinsi Jawa Barat yang akan dipilotingkan di 13 cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat di awal bulan Mei nanti gitu ya. Nah, langsung aja nih, saya sudah penasaran soalnya harus implementasi flip classroom learning itu harus seperti apa gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita piloting kan mungkin harus di briefing dulu ya, peranan kepala sekolah itu harus seperti apa, karena mereka yang akan mengawal dari awal sampai akhir piloting ini ya, dan mereka harus membawahi guru-guru gitu dan juga harus mengkondisikan siswa. Nah, jadi peranan kepala sekolah dalam penyelenggaraan flip classroom itu seperti apa nih, Teh Jule? Oke, makasih banyak Ibu Dewi. Selamat pagi teman-teman Sapa Disdik. Senang banget hadir di sini, sama-sama kita sharing tentang flip classroom. Mungkin mau sedikit mengkoreksi, kami bukan penggagas teman-teman, cuman waktu itu idenya bareng-bareng sama tim. Terus juga sempat dapat idenya itu di Sumone karena Pak Gup waktu itu melihat implementasi flip classroom ini di sekolah Bronx di Amerika gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Bu Dewi gitu ya tentang perannya kepala sekolah gitu. Mungkin kita ambil konteksnya karena tadi Bu Dewi bilangnya piloting, jadi sekarang kita fokusnya di piloting dulu kali ya Bu. Nah, kalau dari peran kepala sekolah sebenarnya yang paling pertama adalah kesiapan dari manajemen sekolah itu sendiri. Di mana kepala sekolah itu merencanakan terus habis itu juga melihat gitu ya potensi guru-guru yang bisa paling awal mengadaptasi metode flip classroom ini dilakukan di sekolah-sekolah gitu. Terus kalau yang kedua juga mereka melakukan perencanaan mulai dari perencanaan pembelajaran gitu ya, itu nanti dibicarakan dengan guru terkait. Misalkan kalau flip classroom yang kita coba usung di awal ini tuh mata pelajaran yang banyak dipilih adalah matematik sama Indonesia. Nah, itu tuh guru-guru diarahkan untuk sama-sama merencanakan seperti apa sih metode pembelajaran ini. Nah, lalu yang ketiga adalah bagaimana guru-guru tahu metode pembelajaran ini mulai dari persiapan sampai akhirnya nanti evaluasinya. Mungkin 3 hal itu yang fundamental untuk sekolah. Lalu yang terakhir adalah kesiapan dari siswa sendiri sih Bu, supaya kita itu mengedepankan flip classroom agar kelasnya itu membahagiakan untuk siswa belajar di kelas. Gitu. Oke, Teh Gita mungkin ada ingin tambahkan? Kalau dari implementasi yang sudah dilakukan, mungkin kalau dari peran kepala sekolah kan implementasi ini tidak hanya implementasi pengajaran gitu ya, belajar mengajar, tetapi juga ada proses pendampingan, kemudian monitoring dan evaluasi. Jadi peran kepala sekolah di sini diharapkan juga ikut terlibat secara aktif gitu, seluruh rangkaian implementasi dan juga pendampingan tersebut gitu. Oke, jadi sebenarnya sangat vital sekali ya peranan kepala sekolah ini. Nah, setelah kepala sekolah kan kita harus berfokus kepada gurunya nih, tenaga pendidiknya. Nah, kriteria tenaga pendidik seperti apa nih yang harus dimiliki untuk mengimplementasikan flip classroom learning ini? Karena kan kita ada switch dari metode yang konvensional ke menggunakan teknologi lah ya. Nanti kan karena siswa harus belajar di rumah gitu ya. Nah, itu kriteria tenaga pendidik seperti apa nih yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengajar yang akan menerapkan flip classroom learning ini? Aku dulu. Ya,
Kalau kriteria Bu, yang paling utama itu adalah guru itu kan continuous learner ya Bu. Iya. Harusnya itu yang muncul paling pertama. Ke continuous learneran guru gitu. Atau kita sebut tuh guru-guru yang mau selalu belajar. Kenapa? Karena implementasi Flipped Classroom ini kalau secara konsep beliau itu ini tuh cuman framework. Tapi nanti dalamnya itu akan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kalau beliaunya tidak continuous learner, ini akan sulit, ngerasanya berat untuk pembelajaran. Itu yang paling kriteria yang paling fundamental menurut saya. Yang kedua adalah bagaimana guru-guru ini punya inisiatif tinggi untuk selalu mencari pembaharuan-pembaharuan supaya metode Flipped Classroom ini tuh tidak monoton lagi seperti yang terjadi sekarang-sekarang di sekolah-sekolah kita, yaitu metode ceramah yang kalau ada jokes di Instagram atau Twitter tuh bilang bedanya kendaraan dari 30 tahun lalu sampai tahun ini tuh beda banget, apalagi sekarang ketemu Tesla. Tapi ketika kita lihat foto di mana guru ngajar dari 30 tahun lalu sampai 30 tahun saat ininya gitu, itu tetap sama metodenya, guru di depan, terus siswanya tuh belajar ngedengerin gitu. Metodenya benar-benar ceramah. Jadi menurut saya kalau untuk guru tuh ya memang harus mencari celah ke hitsan saat ini tuh gimana untuk anak-anak muda. Mungkin itu kalau untuk secara kriteria ya Bu, karakteristik dari gurunya. Oke, Teh Gita, mungkin ada tambahan kriteria nih? Sedikit menambahkan dari yang Teh Julia sampaikan. Jadi memang Flipped Classroom ini kan salah satu inovasi di bidang pendidikan juga ya Bu ya, terutama inovasi di metode pembelajaran gitu. Nah terkait hal ini guru pun harus siap terhadap perubahan, benar tadi kata Teh Julia gitu, dan terbiasa menggunakan teknologi gitu. Juga selain itu implementasi Flipped Classroom ini kan memang student center gitu ya, bukan teacher center lagi gitu. Jadi sehingga guru ini harus mampu menjadi fasilitator, jadi yang bisa memfasilitasi siswa untuk berdiskusi dan mendorong siswa untuk lebih aktif gitu di dalam kelas. Oke, jadi guru memang harus lebih kreatif dan inovatif mungkin ya untuk menerapkan Flipped Classroom Learning ini. Nah, ini dari tim Disdik ini apakah menyediakan panduan juga nih untuk sekolah atau untuk guru nih untuk diterapkan di piloting ini gitu ya? Panduannya seperti apa nih? Teh Julia, enggak? Oke, kalau panduan karena ini piloting, kita pasti lagi-lagi karena tadi ya, kita sempat sebut student center. Dan sekarang arah pendidikan yang sudah dicanangkan sama teman-teman dari Kemendikbud Pusat pun, itu di mana guru itu sesedikit mungkin punya framework yang diberikan oleh dinas maupun kementerian gitu. Sehingga kalau kita bilang panduan, ada panduan tapi bentuknya adalah poin aja. Kalau metodenya itu dikembalikan ke sekolah masing-masing gitu Bu. Nah kalau panduannya sendiri mungkin yang paling pertama adalah mulai mencari tahu paling pertama banget itu tentang Flipped Classroom atau kelas terbalik. Sebenarnya kita bisa sebut apapun gitu ya, apalagi waktu pandemi lalu tuh sempat ada istilahnya hybrid atau something gitu ya. Tapi mungkin metode belajarnya yang sedikit diubah gitu. Konten isinya yang sedikit diubah dalam metode Flipped Classroom ini. Itu yang pertama. Yang kedua, guru-gurunya disiapkan gitu ya, tenaga pendidiknya disiapkan untuk clear gitu, untuk tahu bagaimana metode ini tuh terjadi di kelas-kelas, karena kepala sekolah itu hanya mampu menginformasikan sampai level tenaga kependidikan atau guru di kelasnya. Ketika sudah di kelas, panggung adalah milik ibu guru gitu ya, atau bapak guru gitu. Lalu kalau dari ibu gurunya sendiri atau bapak gurunya sendiri mungkin perlu banyak mencari tahu teknologi yang tadi Teh Gita sempat sebut untuk menarik momen sama siswa itu jadi lebih menyenangkan. Pemanfaatan itu lebih baik gitu. Tapi kalau nggak ada, kalau jauh dari pemanfaatan, dunia ini tuh, semesta ini tuh pasti mendukung deh usaha bapak ibu guru gitu. Lalu nanti mungkin selanjutnya kita coba uji coba. Sebenarnya kalau untuk piloting ini fokus di uji coba setelah hari raya nanti Lebaran, kita uji coba sekitar masih ada 8-10 pekan ya Bu ya untuk sekolah itu bisa berjalan. Lalu nanti di proses pembelajarannya ini, baru ketika uji cobanya sudah dilakukan, kita coba evaluasi, kita coba lihat, nanti baru yang benarnya itu kita akan lakukan di semester awal tahun ajaran baru. Berarti gitu. di bulan Juli ya? Juli. Oke. Oh, Teh Gita, mungkin ada tambahan lagi tentang panduan kalau ini? dari saya sih mungkin dari implementasi yang sudah dilakukan juga gitu ya, terdahulu gitu. Memang kendala dari guru-guru itu adalah
siswanya kurang tertarik gitu, kurang aktif karena kurang tertarik dengan materi yang disampaikan. Tapi lagi-lagi justru itu tantangannya gitu, gimana caranya guru bisa menjadi mempersiapkan materi ajar gitu, bahan ajar yang memang lebih menarik dan lebih interaktif sih gitu. Oke, tadi balik lagi ya, guru harus kreatif dan inovatif Iya, setiap betul. pertemuannya gitu ya. Jadi jangan monoton mungkin gitu terus ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke implementasi Flip Classroom di KBM di kelas nih ya. Nah kalau Flip Classroom itu harusnya seperti apa nih Teh? Sebelum KBM dan saat KBM dan setelah KBM itu bedanya dengan metode konvensional itu seperti apa? Apanya sih yang dibalik gitu? Kita duluan kali ini. Oke, kalau sebelum KBM sih, kalau dulu ya di konvensional itu siswa tuh lebih diarahkan belajar tuh dari satu sumber gitu ya, buku aja gitu. Ya, betul. Kalau di Flip Classroom ini siswa akan diarahkan untuk lebih mengeksplor lagi dari berbagai macam sumber dan referensi, bisa dari internet gitu ya, video pembelajaran ataupun e-book gitu. Jadi memang tidak terpaku di satu materi itu aja gitu. Kalau di kelasnya mungkin tadi yang sudah dijelaskan, kalau di konvensional tuh lebih ke teacher center gitu, kata Teh Juliet tadi, metodenya ceramah jadi guru yang lebih banyak menjelaskan gitu. Nah sedangkan di Flip Classroom ini siswa dituntut untuk lebih aktif dan memang guru menyiapkan untuk ruang diskusi, memang dibangun diskusi bisa melalui diskusi kelompok ataupun presentasi gitu, dan membahas emang membedah materi-materi yang sebelumnya disampaikan gitu. Nah untuk paskanya atau after class-nya, kalau di konvensional kan siswa tuh lebih mengerjakan PR udah gitu ya. Nah kalau di Flip Classroom ini siswa akan diarahkan untuk lebih menggali lagi, memperdalam materi yang sudah disampaikan. Jadi mereka akan diarahkan untuk mencari lagi sumber yang lebih banyak, memperkaya lagi pengetahuan yang sudah disampaikan di kelas sebelumnya gitu. Oke, Teh Juliet mungkin ingin menambahkan? Kita ambil garis ininya kali Teh. Teh lagi Ibu. Yang pertama mungkin tentang tadi pra gitu ya. Pra itu kan sebenarnya kayak gimana caranya bisa ngajak anak-anak buat nyari tahu sendiri tanpa kita ngirimin, kita anggap kita guru ya, tanpa kita ngirimin satu materi rujukan gitu. Jadi lebih ke pemantik pertanyaan supaya siswa itu mau cari tahu gitu. Nah salah satunya adalah bisa jadi pemantik pertanyaan atau pemantik aktivitas. Misal, boleh dong di sini siapa yang misalkan sangat familiar dengan TikTok misalnya gitu. Guru tuh ngasih ini aja, boleh dong bikin 60 detik. Di TikTok tuh 60 detik kan ya? Atau ya kita ambil Reels Instagram aja, 60 detik di Reels Instagram buat ngasih tahu gimana caranya tumbuhan itu merangsang terhadap cahaya, misal gitu ya. Nah itu kan cuman aktivitinya itu aja dari guru gitu. Siswanya mah enggak, itu mah tinggal dieksplor. Nanti dia harus memadatkan materi yang ada berjilid-jilid buku itu mungkin untuk jadi 60 detik. Itu kan gimana caranya mereka hafal di luar kepala ya, bukan hafal, paham di luar kepala. Mungkin itu satu pemantik bahannya gitu ya. Jadi kalau di pre-kelas atau kita sebelum kelas itu guru cari kalimat atau statement untuk anak-anak tuh curiosity-nya keangkat gitu. Bisa dari tadi kalau anak-anak suka main di TikTok atau main di Instagram itu yang dipakai. Atau kalau anak-anak sukanya nge-podcast gitu ya, bikin kayak gini, berarti kan dia harus bikin diskusi kayak gini, manggil Ibu Dewi misalkan. Bu Dewi kan guru dulunya bahasa Inggris ya. Nah, jadi kayak diskusi gitu supaya jadi materinya ketarik. Nanti ketika di kelas itu bentuk diskusinya adalah hasil karyanya anak-anak ditampilin tuh, mungkin gantian gitu. Nanti ketika gantian itu setiap anak dibagi kelompok agar pembahasannya jadi lebih sesuai dengan konteksnya. Karena di Flip Classroom ini sebenarnya prinsip paling awal adalah multiple intelligence siswa yang dipertimbangkan oleh semua guru. Jadi kalau saya yang nggak doyan baca buku itu terus habis itu metode belajar sayanya audio gitu ya, sehingga nanti saya dikumpulkan sama teman-teman yang udah belajar dan bentuknya audio juga sama-sama audio. Nanti ketika diskusi dan lain sebagainya yang digarap adalah per kelompok-kelompok itu gitu. Nanti kalau misalkan ada anak-anak yang belum sama sekali, bukan kadang-kadang ini mah guru gertak sambal gitu ya, tugasnya gitu. Nugasin aja gitu, nggak akan diperiksa. Nggak akan diperiksa gitu. Akhirnya dia nggak datang dengan tanpa ada bekal. Pada akhirnya dia akan sadar dan kita kelompokkan dia dengan orang-orang yang memang belum membaca atau belum mencari tahu. Gak apa-apa, di metode belajar diskusi di kelas itu, guru akan memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok kecilnya.
paling satu kelompok ada 8 kelompok. Kalau kita 40 menit atau 45 menit 1 jam, bisa diskusi sama satu kelompok 5 menit ewang gitu ya Bapak Ibu guru. Terus selanjutnya biar anak yang mengeksplor lebih jauh lagi gitu. Terakhir ketika udah selesai pembelajaran, kan kita perlu evaluasi sebagai guru. Bentuk evaluasinya hati-hati juga, jangan seperti yang biasanya gitu. Jadi bentuk evaluasinya adalah dengan misalkan tadi kalau Teh Gita bilang menambahkan tingkat kesulitan dari bentuk penugasan. Yang tadinya kita awal gitu bikin soal tentang bagaimana tumbuhan merangsang terhadap rangsangan luar atau cahaya misalkan. Di selanjutnya adalah lebih kayak proses, contohnya satu contoh dia garap dari beberapa sisi gitu ya. Misalkan kalau kita ambil Putri Malu, kenapa daunnya yang mengatup gitu? Kenapa bukan kayak paku-pakuan? Tapi kan kalau Putri Malu dia punya tulangnya lentur, kenapa nggak tulangnya yang mengatup? Kenapa daunnya gitu? Hal-hal itu yang harus dicari tahu sama anak-anak gitu supaya rasa curiosity-nya lebih meningkat. Mungkin itu sih Bu dari aku. Oke, makasih nih. Nah, berarti kan yang dibaliknya tuh yang di sini ya. Berarti si guru itu harus menyiapkan dulu tadi pemantik diskusinya seperti apa, lalu si siswanya dilepaskan gitu ya untuk bereksplorasi tentang topik yang telah disediakan tadi. Nah, kalau misalnya siswa mengalami kesulitan nih kayak tadi ya, misalnya nggak mau baca lah gitu kan, tadi digertak sambal, harus ada treatment khusus nggak tadi sebelum tadi kan kalau misalnya si anaknya datang ke sekolah terus aku nggak baca Bu, nggak nyiapin apa-apa. Nah mungkin ada treatment khusus nggak yang harus dilakukan itu dari guru nih ya? Karena kan pasti kalau awal-awal pasti mungkin agak susah untuk penyesuaian antara guru dan siswa juga. Nah mungkin ada trik khusus nggak sih untuk menyiasati siswa yang agak-agak males mungkin, atau mungkin alasannya mungkin Bu aku nggak punya kuota nih di rumah aku nggak bisa belajar gitu, seperti apa? Mungkin ada trik khusus nggak sih dari Teh Julia dulu nih? Oke, kalau trik khusus mungkin ini based on dari pengalaman aku 1 tahun ngajar di daerah remote kali ya Bu. Jadi mungkin akan lebih relate kalau kita sebut yang awal dulu yang tidak ada kuota tadi ya. Yang pertama itu ketika ingin mempersiapkan anak untuk sebelumnya belajar, sebelum masuk kelas, itu dari pembelajaran yang lalu itu kita ngasih yang namanya pemantik tadi diskusi. Nah terus nanti kalau anak bilang, Bu saya nggak punya kuota, nggak apa, itu tuh kita harus cari cara gitu. Pertama banget adalah mengelompokkan dia dengan teman sekelompoknya. Dan kita bersiasat di teman sekelompok itu ada orang-orang yang punya atau kita sebut dimodali lebih banyak fasilitasnya gitu dibandingkan satu anak ini. Jadi dicampur gitu ya? Iya, digabung gitu. Atau kita sebut biasanya tutor sebaya kalimatnya tuh Bu. Nah, si tutor sebaya ini adalah tadi ada satu penugasannya jadi per kelompok, terus guru akan bilang bahwa tetap nanti per individu akan punya satu sudut pandang tersendiri untuk bisa menceritakan ini gitu. Nanti akan ada momennya, mungkin dibuat momen-momen kecil itu sama gurunya, baik itu dalam bentuk persoalan ketika nanti setelah kelasnya maupun ketika diskusi gitu ya. Jadi ketika nanti mempresentasikan hasil penemuannya mereka pun gitu yang sebelum kelas tadi, di kelasnya itu mereka juga jadi punya sama-sama knowledge yang sudah dicari bersama-sama. Itu mungkin kalau untuk masalah kuota. Kalau untuk masalah kemalasan gitu ya. Gimana nih? Atau minat anak. Sebenarnya ini trik guru sih. Kalau dari saya tuh ngelihatnya anaknya tuh apa yang paling relate. Kalau dulu ada anak siswa saya yang saya ajar itu namanya Aryo. Dia itu suka banget bikin sesuatu Bu. Jadi anaknya tuh kayaknya hard, apa ya disebutnya, kayak hard kompetensinya tuh tinggi banget. Kayak contohnya dia seneng banget bikin kapal. Tapi dari kapalnya tuh nggak cuma dari kertas gitu. Jadi dia tuh buatnya dari kayu, dari apa gitu. Nah jadi pada satu momen kita kasih penugasannya ya holistik gitu. Ada yang cari tahu metodenya, ada yang bikin peraganya gitu, bikin rangkanya gitu ya. Jadi itu cari kesukaannya anak gitu. Kalau orang-orang yang suka bikin kayak gitu Bu, dia nggak akan mau baca buku memang. Dia maunya tuh, bentar ini tuh kita harus bikin apa ya? Dari apa ya? Bahannya apa? Dia tuh akan berpikir itu gitu. Sebenarnya metode berpikirnya saja yang kita runutkan gitu. Kayak oke, karena kamu sukanya bikin sesuatu, misalkan kita ambil temanya tentang proses hujan gitu ya. Saya selalu sains ambilnya karena memang waktu itu ngajarnya IPA, matematika gitu ya Bu.
proses hujan. Nah, kalau teman-teman yang lain kan bikinnya gambar gitu ya segala macam. Nah, kalau ke dia saya bikin ya udah kamu bikin apa yang menurut kamu hujan itu datang gitu. Mangga mau dibawa apapun segala macam gitu. Dan ya nanti dia akan hadir dengan walaupun ketika proses diskusinya nanti ada kelompok dia datang tapi dia nggak ngapa-ngapain. Biasanya dia akan bikin alat peraga yang memang kita tugaskan tadi. Tapi memang itu harus kayak hidung atau kita hidung ya Bu benar ya, kehidupan guru dalam melihat siswa itu gitu. Mungkin sebagian besar ada satu yang kita akan selalu lihat ini tuh sebagai biang kerok atau kalau dianya begitu dan kita biarkan yang lainnya akan begitu. Nah, inilah yang harus dikunci sebenarnya gitu. Ketika satu ini udah punya keasikan sendiri, yang lain akan ikutan belajar kok Bu gitu. Gitu sih. Jadi lebih ke dua hal itu ya sudut pandangnya. Jadi guru juga memang harus mengobservasi detail ya siswa-siswanya di kelas nih, si kekurangan dan kelebihan siswa. Jadi kita bisa tadi tutor sebaya jadi mencampurkan dari berbagai sudut pandang gitu ya, dan hobi masing-masing gitu. Nah, kalau untuk Teh Gita nih misalnya kalau tadi kan Teh Julia menerangkan biologi ya dari segi IPA lah gitu, pelajaran IPA. Nah, kalau untuk matematik nih, rata-rata kan anak-anak itu kalau disuruh belajar sendiri di rumah itu, Bu aku nggak ngerti belajar di rumah gitu kan. Mendingan enaknya belajar sama ibu langsung di kelas gitu kan. Nah, untuk menyiasati pelajaran hitungan kayak matematika, fisika, mungkinnya kimia itu kan harus banyak ngitungnya dan mungkin memang tidak bisa sendiri gitu di rumah. Kadang kalau di rumah mungkin takutnya salah rumus atau seperti apa. Nah, ada teknik khusus nggak sih untuk menyiasati siswa-siswa yang mengalami kesulitan seperti ini? Sebetulnya kalau misalkan matematika kan memang fokusnya ke hitungan gitu ya, dan untuk tips and triknya kalau matematik itu kan kesannya gurunya killer gitu ya, jadi siswa tuh susah dan takut buat nanya ke guru, takut salah gitu ya. Gitu. Lagi-lagi kalau misalkan nanya tips and triknya sama kayak Teh Julia tadi, kita akan fokuskan dulu ke tutor sebaya karena memang lebih santai gitu ya. Kalau misalkan nanya ke teman, minta diajarin ke teman, juga mereka bisa kalau misalkan lihat dari textbook caranya gimana ya, mereka juga harus bisa nge-explore dari video. Biasanya video itu ada step by step untuk menyelesaikan suatu persoalan, dan nggak cuma dari satu video sih, lebih baiknya gitu mencari berbagai sumber juga gitu untuk matematik gitu. Makanya untuk ini tuh sebenarnya tantangan juga ya, flip classroom di pembelajaran matematik gitu, karena memang harus dibuat semenarik mungkin. Kalau nggak bosen banget, terus mereka yang tadinya kikuk gitu, gimana cara nanya ke guru ya, jadi mau bertanya dan dari mencari tahu itu mereka akan iya aku udah punya bekal nih, aku harus tanyain yang aku belum ngerti nih gitu. Oke, jadi kalau saya lihat nih si flip classroom ini memang dipancing untuk memancing siswa untuk menjadi explorer gitu ya, Dora the Explorer itu beneran ya, karena nanti memang tadi guru itu hanya sebagai pemantik diskusi aja, jadi sisanya siswa harus bereksplorasi sendiri bersama teman-temannya. Nah, untuk timeline implementasi pelaksanaan flip classroom nih yang nanti di bulan yang akan dipilotingkan bulan Mei ini gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan timelinenya apa aja nih, selain kalau kemarin kan kita udah melakukan sosialisasi ya ke guru-guru walaupun virtual gitu. Nah, mungkin tahap selanjutnya itu apa sih? Mungkin Teh Julia enggak? Oke, karena guru-guru sudah tersosialisasi, harapannya sebenarnya dari proses kemarin sosialisasi sampai nanti ketemu awal Mei itu, guru-guru sudah mempersiapkan siswa-siswanya untuk mau menerima pembelajaran jenis flip classroom ini gitu. Atau kita sebut dengan tadi pembelajaran terbalik gitu. Itu yang mungkin harus jadi urgen dari tiap guru untuk memberikan apa ya, kalau kita sebut tuh orientasi medan. Ya, kalau dalam dunia tadi observasi gitu ya, kita selalu ada orientasi medan. Dan itu kita harus kasih tahu ke siswa-siswa. Berikan konsen tertentu terhadap siswa bahwa kita akan mencoba pembelajaran yang lain. Dan harapan dari gurunya apa terhadap siswa itu perlu dikasih tahu. Nah, itu termasuk ke dalam persiapan implementasi. Lalu dalam metode implementasi kelas flip classroom ini harus juga guru itu bersiasat untuk membuat, kita kan kalau biasanya sebutannya RPP ya Bapak Ibu ya. Nah, itu juga sama RPP dibuat untuk metode flip classroom gitu. Apakah flip classroom itu akan diambilnya per sub materi atau nanti per sub babnya lagi,
itu dikembalikan ke guru-guru yang kira-kira bisa menilai untuk satu kali pertemuan dengan siswa belajar di rumah gitu ya. Itu apa aja ya yang bisa kita siswa cari tahu sendiri dan di kelas kita bahas secara lebih detail. Biasanya materi-materi matematika dan kelas untuk anak SMA SMK yang agak sulit untuk diajarkan secara yang awalnya dicari tahu dulu di luar kelas gitu ya. Mungkin contohnya integral, diferensiasi gitu yang sebenarnya harus ada konseptual dulu bahwa integral itu apa ya di bayangan anak-anak, bukan masalah keritingnya gitu ya. Jadi integral itu bukan masalah tanda keritingnya sebenarnya di pelajaran tuh, tapi moment of truth-nya adalah apa sih integral itu gitu. Bahwa integral itu semua yang ada dari batasan-batasan gitu. Jadi kalau kita sebut sebenarnya integral itu luasan gitu, luasan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan fundamental yang harus dikasih tahu duluan. Saran saya buat persiapan ini untuk beberapa materi yang agak sulit, itu Bapak Ibu guru harus cari, pertama mungkin Bapak Ibu guru bisa bikin kayak gini gitu ya, bentuknya video ngajarin, terus habis itu ngasih tahu konsep awalnya buat jadi bahan bekalnya mereka. Atau yang kedua, cari di sumber belajar lain, contohnya YouTube. Ini banyak banget di YouTube, contohnya Edutopia gitu ya. Itu banyak konten-konten yang ngejelasin dengan lebih kita sebut apa ya, relate-nya sama kehidupan sehari-hari mereka gitu. Itu biasanya juga ada di konten-konten yang bejibun gitu. Contohnya Jerome Pauline gitu ya, suka juga ngasih beberapa kita sebut persamaan-persamaan makna dari matematika yang rumus ini tapi ke dalam konteks kehidupan gitu. Itu mungkin yang selanjutnya adalah baru persiapan di sekolahnya. Yang tadi bikin pembuka kelasnya apa, pas di kelas apa, nanti evaluasinya gimana. Itu sih. Abis itu terakhir baru evaluasi bareng tiap minggu sama tim Flip Classroom di Dinas Pendidikan. Ada Bu Dewi nantinya juga yang akan memandu diskusi tiap minggunya supaya lagi-lagi Bu, ketika siswa itu lebih kena tutor sebaya, guru pun sama, lebih kena tutor sebaya. Jadi nanti dari sekolah ini dan sekolah ini sharing gitu, kesulitannya apa dan kemudahannya apa. Mungkin itu dari saya, boleh dari Iqbal. Ya betul, jadi di implementasi Flip Classroom ini ada pendampingan gitu ya, pendampingan ini yang akan didampingi oleh tim Flip Classroom. Di situ nanti kita akan sharing gitu dari sekolah-sekolah, antar sekolah juga dari kita gitu. Dan harapannya memang sekolah bisa lebih terbuka sih kendalanya apa, terus apa yang memang menjadi bottleneck mereka gitu selama implementasi tersebut gitu. Jadi diharapkannya memang ketika sudah evaluasi kita udah punya jalan keluar nih. Oh, ternyata untuk permasalahan ini jalan keluarnya ini gitu. Jadi sehingga kita bisa tahu ketika sudah diimplementasikan di seluruh sekolah, sudah ada apa sih namanya kayak kamus masalah lah kalau misalnya ada masalahnya. Belanja masalah gitu gitu. Udah ada solusinya gitu. Jadi udah nggak jadi bottleneck lagi ketika sudah diimplementasikan di seluruh sekolah gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ada pesan nggak yang ingin disampaikan untuk sekolah-sekolah, untuk Bapak Ibu guru yang akan menjalankan piloting Flip Classroom ini nanti di bulan Mei ini? Mangga, Teh Jula. Kalau dari saya Bu, pesannya satu, kalau bingung bertanya. Nah, itu wajib. Malu bertanya sesat di jalan ya. Betul. Kalau bingung bertanya. Kalau di grup ada tim Flip Classroom dari Dinas Pendidikan, itu juga bisa dijadikan sumber pertanyaan. Atau sekarang Bapak Ibu kita sudah masuk ke zaman AI. Di mana ChatGPT itu udah bisa diakses, bahkan itu mudah banget. Contoh misalkan pertanyaannya, ini konteksnya bahkan bisa bikin kayak kayak dibikin story-nya dulu. Saya adalah guru kelas sekian dan sekian, saya mau mulai implementasi ini di wilayah yang kayak gini, anak-anaknya begini, bagaimana metode tercepat, tertepat gitu. Nanti dia akan kasih jawaban Bapak Ibu. Dan menurut saya kita harus lebih jago daripada teknologi itu gitu ya. Jadi ChatGPT itu udah bisa diakses dimanapun dan itu menurut saya bisa jadi salah satu cara apa kita sebut akselerasi ya, akselerator Bapak Ibu guru untuk dapat informasi. Itu mungkin dua hal yang mungkin menurut saya fundamental. Yang ketiga, satu hal sebenarnya tentang pertanyaan. Yang kedua adalah tentang bagaimana Bapak Ibu guru terbuka terhadap masukan. Jadi jangan anti kritik gitu ya. Yes, betul. Ini karena ada kasus akhir-akhir ini ya. Ada di sebuah kota gitu kan katanya lagi agak susah dikritik, tapi sebenarnya bukan masalah kritik ya Bapak Ibu. Bahwa semua orang yang ingin memberikan saran, artinya itu pasti ada sebuah pembelajaran yang bisa diambil gitu. Walaupun saat ini belum buat Bapak Ibu gitu ya,
kita bisa take notes dulu aja gitu. Siapa tahu nanti ketika kedepannya ketemu kasus yang mirip, wah, aha gitu ya, udah pernah nih dibahas gitu. Kalau tadi Teh Gita bilang belanja kamus masalah, kita lebih fokus nanti hasil dari belanjanya, penyelesaiannya apa. Nah itu jadi bahan Bapak Ibu Guru menerima terhadap masukan. Itu jangan sampai anti terhadap masukan, dan yang terakhir adalah dengarkan masukan tidak hanya dari sesama guru ataupun orang yang lebih jago. Kita harus dengarkan juga dari suaranya anak-anak. Karena Flip Classroom ini bukan katanya adalah kalau ini nggak works, kita nggak jadi pakai ini, bukan. Kalimatnya adalah Flip Classroom ini bagaimana caranya framework ini bisa works buat jenis orang yang kayak gimana pun gitu. Jenis pembelajaran gimana pun. Bapak Ibu boleh cari tahu video di YouTube tentang implementasi ini terjadi di sekolah Bronx di Amerika. Aku lupa daerahnya. Cuman itu tuh sekolah isinya orang-orang yang sebenarnya homeless. Orang-orang yang nggak punya rumah disekolahkan, boro-boro mikir buat pendidikan kan Bu, buat makan aja kadang suka bingung gitu. Tapi di situ mereka punya secara signifikan gitu ya, kepala sekolahnya menyatakan punya semangat belajar yang lebih tinggi gitu. Dan itu yang perlu kita ambil gitu, bukan dari sisi Bronx-nya orang anak-anak yang kayak gininya, bukan, tapi gimana caranya akselerasi semangat belajar anak-anak. Itu sih Bu, 3 hal yang menurut saya fundamental untuk persiapan. Terima kasih Teh Gita. Kalau dari aku, karena lagi-lagi Flip Classroom ini inovasi, artinya Bapak dan Ibu Guru harus siap menerima perubahan, dan itu tidak mudah gitu, dan akan ada banyak tantangan yang dihadapi, tapi nggak apa-apa, ini proses gitu. Jangan sampai tantangan itu bikin kayaknya enak konvensional deh. Kalau kayak gitu kita nggak akan berubah gitu. Iya, akan maju-maju ya. Iya, nggak akan maju-maju, nggak apa-apa, ini proses. Memang tantangan ini bagian dari proses itu, dan diharapkan sih konsisten ya untuk menerapkan atau mengimplementasikan Flip Classroom ini gitu. Jadi biar siswanya tuh terbiasa gitu. Kalau nggak dibiasakan ya nggak akan terbiasa gitu. Iya, betul sekali, karena perubahan itu biasanya susahnya di awal-awal ya. Betul. Kalau udah beberapa lama pasti kerasa enaknya gitu. Oke, kita sudah di penghujung acara nih. Sebenarnya masih ingin berdiskusi banyak gitu ya, tapi mungkin nanti kita bisa lanjutkan di off-road mungkin ya, offline. Oke, terima kasih atas kehadirannya Teh Jule, Teh Gita. Terima kasih sudah berbagi informasi nih, terutama untuk guru-guru yang kayaknya deg-degan nih. Aduh, implementasi Flip Classroom nih bulan Mei ini habis lebaran gitu ya. Jadi jangan cemas Bapak Ibu Guru, nanti kita tetap akan melakukan pendampingan untuk Bapak Ibu Guru semuanya di semua KCD yang ada ya. Jadi terima kasih nih atas kehadirannya. Kayaknya ini pertemuan terakhir sebelum lebaran ya. Karena hari ini sudah hari terakhir bekerja. Besok cuti, yeay. Udah cuti bersama gitu. Jadi mohon maaf lahir batin nih. Kita akan bertemu lagi setelah lebaran ya. Selamat mudik buat yang mudik. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga buat warga distrik Jabar di sana semuanya. Ingin mengingatkan kembali untuk selalu stay tune di podcast Sapa Distrik Jabar, dan jangan lupa untuk like and subscribe di channel YouTube Distrik Jabar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.